Sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun saudara yang ada di rumah dan juga jemaat di Pos Sidoarjo. Saudara-saudara, anugerah Tuhan minggu demi minggu telah kita rasakan dan tidak terasa ini adalah kira-kira sudah bulan ke-8 kita harus menjalani hidup seperti ini, bekerja dengan cara yang berbeda, ibadah juga dengan cara yang berbeda. Tetapi kita tetap melihat anugerah dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi ini. Mari saudara, saya mengundang kita untuk tunduk kepala, kita akan berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi datang ke hadirat Tuhan, membawa hati kami seperti bejana yang kosong, yang siap Tuhan isi, membawa hati kami seperti tanah liat, yang lunak, yang siap Tuhan bentuk. Biarlah apa yang akan kami pelajari dan kami renungkan dari kebenaran firman Tuhan, sekali lagi boleh membangun akan kerohanian kami, boleh membawa kami semakin mengenal siapakah Engkau, Allah yang kami sembah dan yang kami layani. Tuhan, pimpinlah rangkaian pemberitaan firman ini dari awal hingga akhirnya nanti, sehingga tidak ada satu kebenaran yang terlewatkan yang tidak diajarkan oleh hamba-Mu ini. Berkati setiap kami yang mendengar di ruangan ini maupun dimanapun kami menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang bulan reformasi. Jadi hari ini kita tidak melakukan eksposisi atau melanjutkan khotbah berseri dari kitab para rasul, tetapi kita akan mengambil satu tema, yaitu tentang reformasi, jejak anugerah Allah di dalam hukum Taurat. Saya ingin mengajak kita membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama saudara, mari kita membuka Galatia 2 ayat yang ke-16. Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Lalu satu bagian lagi saudara, dari Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau biasanya di dalam bulan reformasi ini kita terus berbicara tentang satu topik, yaitu tentang pembenaran karena iman. Saudara, di dalam Galatia 2 ayat yang ke-16, itu merupakan salah satu ayat penting yang menjadi dasar di dalam gerakan reformasi. Di dalam ayat itu akhirnya disimpulkan menjadi satu slogan di dalam reformasi, yaitu sola fide, hanya karena iman kita diselamatkan, bukan karena hukum Taurat. Namun pagi ini saudara, kita tidak akan membicarakan tentang iman lagi, karena ini sudah terlalu sering dibicarakan. Di dalam bagian khotbah kita pada pagi ini, saya justru akan menyoroti tentang Tauratnya. Mengapa Paulus mengatakan Taurat tidak bisa membenarkan? Mengapa Paulus mengatakan hanya iman yang bisa menyelamatkan? Saudara-saudara, pembahasan tentang Taurat adalah sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Tapi ini juga sesuatu yang jarang dikhotbahkan. Saya bersyukur mimbar Gereja Trinitas memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh mengupas pagi hari ini tentang apa itu hukum Taurat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa sih kita harus membahas tentang hukum Taurat? Banyak orang berpikir hukum Taurat sudah kuno, maka tidak perlu dibahas lagi. Ini satu pandangan yang keliru. Ada beberapa alasan penting mengapa kita harus mengerti Taurat dengan baik dan benar. Saudara-saudara, Taurat itu menjadi bagian di dalam Alkitab kita, saudara. Alkitab kita, suka atau tidak suka, di situ ada satu bagian di dalam Perjanjian Lama khususnya
yang banyak berbicara tentang hukum Taurat. Maka hukum Taurat harus dimengerti dengan tepat dari kacamata iman Kristen kita. Nah, yang kedua, mengapa kita harus berbicara tentang hukum Taurat dengan mendetil? Karena saudara, hukum Taurat ini sesuatu yang membingungkan. Banyak denominasi, banyak gerakan di dalam kekristenan sendiri memberikan tafsiran, memberikan pandangan yang bermacam-macam tentang hukum Taurat. Saudara, kelompok Anabaptis di dalam masa reformasi itu muncul satu gerakan yang namanya Anabaptis. Nah, Anabaptis itu artinya baptis ulang. Ana itu artinya again. Baptis berarti baptis. Nah, maka saudara, salah satu ciri daripada Anabaptis ini, mereka menolak baptisan anak. Anabaptis adalah sempalan dari gerakan reformasi yang digolongkan menjadi bagian sebagai radikal reformation atau reformasi radikal. Saudara, kenapa disebut radikal reformation? Karena Anabaptis ini meradikalkan, mengekstrimkan ajaran daripada reformasi. Salah satunya adalah mereka menolak baptisan anak. Mereka hanya mau menerima baptisan orang dewasa. Padahal di dalam pengajaran reform yang sesungguhnya kita menerima baptisan anak. Nah, ajaran lain daripada Anabaptis adalah mereka menolak perjanjian lama. Mereka menganggap perjanjian lama itu kuno. Kita sudah di dalam perjanjian baru, kita umat di dalam anugerah Allah, maka semua yang ada di dalam perjanjian lama, termasuk hukum Taurat itu harus kita tinggalkan karena sudah tidak relevan bagi hidup orang-orang di dalam zaman sekarang. Itu pemikiran daripada kelompok Anabaptis. Dan di dalam abad ke-20 ini, saudara, muncul satu gerakan lain yang disebut dengan nama teonomis. Saudara, teonomis ini kebalikan dari Anabaptis. Kalau Anabaptis itu menolak hukum Taurat mentah-mentah, maka teonomis itu menerima hukum Taurat seutuhnya. Teonomis itu dari dua kata theos, artinya Allah. Nomis dari kata nomos, artinya hukum. Jadi teonomis itu satu gerakan yang percaya bahwa hukum-hukum Allah yang pernah diberikan kepada bangsa Israel ribuan tahun yang lalu itu tetap relevan, tetap up to date, tetap applicable bagi gereja dan orang Kristen hingga hari ini. Maka teonomis mengatakan kalau dari dulu zaman perjanjian lama, orang yang kedapatan berzina itu hukumannya dirajam batu, maka sampai sekarang tetap berlaku dihukum rajam batu sampai mati. Tidak ada yang berubah, karena menurut mereka hukum Tuhan itu hukum yang terbaik, maka jangan dirubah dan tidak boleh ditinggalkan. Jadi saudara lihat, ini ada satu ekstrim kiri Anabaptis, menolak seluruh hukum Taurat. Ekstrim yang satu teonomis, menerima seluruh hukum Taurat. Maka saudara-saudara, hari ini di dalam bulan reformasi, mengingat satu slogan sola fide, hanya karena iman, Paulus mengatakan kita dibenarkan, bukan karena Taurat. Sekarang kita akan mengupas mendetil tentang hukum Taurat di dalam pandangan iman reform. Saudara-saudara, apa sih hukum Taurat itu? Kita seringkali membaca di dalam Alkitab, Taurat, tetapi kita kurang memahami apa arti dan relevansi hukum Taurat. Saudara-saudara, Taurat itu di dalam Alkitab muncul di dalam berbagai arti, muncul di dalam berbagai pengertian. Kadang-kadang Taurat itu bisa berarti seluruh kitab-kitab perjanjian lama. Mulai Kejadian sampai Maleaki itu disebut sebagai kitab Taurat. Kadang istilah Taurat itu hanya menunjuk kepada 5 kitab Musa, Pentateuch, Kejadian sampai Ulangan. Itu disebut dengan kitab Taurat. Karena di dalam 5 kitab itulah Taurat paling banyak dibicarakan. Istilah Taurat itu kadang-kadang juga menunjuk kepada satu zaman perjanjian lama yang dikontraskan dengan zaman perjanjian baru. Maka seringkali Paulus mengatakan kita tidak lagi hidup di dalam Taurat. Kadang-kadang artinya kita sudah tidak hidup di dalam zaman perjanjian lama. Tapi saudara, hukum Taurat paling sering dimengerti dan dipahami sebagai 10 hukum Allah, the 10 commandments yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel lewat nabinya Musa. Nah saudara, ini adalah beberapa pengertian daripada hukum Taurat di dalam Alkitab.
Nah saudara yang dikasih Tuhan, maka dari pengertian itulah kita mencoba mendefinisikan apa sih arti daripada Taurat itu. Taurat berasal dari kata Ibrani Torah yang artinya the law, hukum. Artinya adalah instruction atau petunjuk atau perintah. Maka di dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan Torah itu menjadi the law, hukum. Saudara-saudara, Taurat adalah hukum yang Allah berikan kepada bangsa Israel untuk mengatur bagaimana manusia harus hidup di hadapan Allah, sekaligus mengatur bagaimana manusia harus hidup di hadapan sesamanya. Jadi di dalam Taurat ada aspek vertikal, relasi manusia dengan Allah, sekaligus di dalam Taurat ada aspek horizontal, manusia dengan sesamanya. Saudara-saudara, esensi daripada hukum Taurat itu ada di dalam 10 hukum Allah. Maka ketika Tuhan Yesus ditanya apa hukum yang paling utama, Tuhan Yesus tak pakai macam-macam. Tuhan Yesus langsung refer kembali kepada 10 hukum Allah. Hukum yang paling utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Karena disitulah tercantum esensi daripada hukum Taurat. Nah saudara-saudara, ketika kita mengenal dan mungkin sebagian besar kita sudah menghafal 10 hukum Allah. Hukum Allah ini sebenarnya Tuhan sudah tanamkan di dalam batin manusia. Sebelum hukum Taurat itu dituliskan kepada Musa, Tuhan sebenarnya sudah mengajarkan beberapa hukum-hukum ini di dalam batin manusia. Saudara, di dalam peristiwa penciptaan, Tuhan sudah mengatakan bahwa 6 hari bekerja, 1 hari harus dikuduskan. Itulah hari Sabat. Kemudian kita kenal di dalam 10 hukum, kuduskanlah hari Sabat. Perintah jangan membunuh itu bukan mendadak muncul di dalam 10 hukum Allah. Tetapi itu Tuhan sudah tuliskan atau Tuhan sudah katakan kepada Nuh setelah peristiwa air bah. Barang siapa yang menumpahkan darah sesamanya, darahnya juga akan ditumpahkan. Inilah konsep tentang hak asasi manusia yang pertama kali muncul. Lalu Tuhan tuliskan kembali di dalam perintah, jangan membunuh. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengapakah Taurat harus dituliskan jikalau sudah Tuhan tanamkan di dalam batin kita? Maka ketika kita mempelajari tentang hukum moral Allah ini, saudara jangan berpikir hanya orang Kristen yang tahu mencuri itu salah. Hanya orang Kristen yang tahu membunuh itu berdosa. Tidak, saudara. Semua orang tahu membunuh itu salah. Mencuri itu berdosa. Berzina itu dosa. Kenapa? Karena Tuhan sudah tanamkan itu di dalam batin manusia. Aneh ya. Jadi Tuhan ciptakan manusia itu, Tuhan ukirkan, Tuhan implan, Tuhan tanamkan, Tuhan stempelkan hukum-hukum moral yang paling mendasar di dalam hati setiap manusia, bukan hanya orang Kristen. Maka pertanyaannya, mengapa kalau begitu Taurat harus dituliskan menjadi 10 hukum di dalam peristiwa Musa ini? Saudara, jawabannya sederhana sekali. Karena manusia sudah berdosa. Karena manusia sudah berdosa, hati nuraninya sudah tidak peka. Hati nuraninya sudah melenceng daripada mengerti firman Tuhan. Maka di dalam peristiwa Eksodus itulah Tuhan merasa perlu menyuruh Musa untuk kembali menuliskan 10 hukum Allah itu yang kita kenal sebagai the Ten Commandments. Saudara, hukum-hukum Allah harus dituliskan di dalam 2 loh batu supaya ini menjadi peringatan bagi manusia. Supaya ini bisa diajarkan kepada anak cucu mereka. Supaya ini bisa mengingatkan kepada keturunan bangsa Israel bagaimana mereka harus hidup di dalam atau di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara, Taurat ini sekarang diwakilkan di dalam 10 hukum Allah dan diberikan kepada bangsa Israel dan sekarang menjadi bagian di dalam Alkitab kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita mau mengerti mengapa kita harus mempelajari dan mengenal Taurat dengan baik dan benar. Karena Taurat ini seringkali disalah mengerti. Anabaptis mengkontraskan Taurat dengan Injil.
Kita sekarang sudah hidup dalam Injil, maka Taurat itu kita tinggalkan. Taurat itu sudah kuno. Saudara, kenapa bisa muncul pemikiran bahwa Taurat itu sudah kuno? Ini semua muncul karena satu pentafsiran yang keliru tentang hukum Taurat itu sendiri. Tadi saya di awal khotbah mengajak saudara membaca 2 bagian firman Tuhan, yang kalau saudara perhatikan baik-baik, saudara seharusnya bingung membaca ayat itu. Kenapa bingung? Karena Paulus dan pemazmur seolah-olah berkontradiksi. Paulus mengatakan, manusia tidak bisa dibenarkan karena hukum Taurat, tapi hanya karena iman. Saudara, Paulus seolah-olah kok pandangannya negatif ya tentang hukum Taurat. Hukum Taurat itu kok jelek, hukum Taurat tidak bisa membenarkan, hukum Taurat itu begitu rendah, yang bisa membenarkan kita adalah iman kepada Kristus. Tapi kalau saudara tadi membaca Mazmur 1 ayat 2, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat. Kata Taurat muncul lagi dan merenungkannya siang dan malam. Kesannya apa saudara? Positif. Pemazmur mengatakan orang yang kesukaannya itu Taurat adalah orang yang berbahagia. Padahal Paulus tadi ngomong, Taurat itu tidak bisa membenarkan loh. Untuk apa kamu suka Taurat? Saudara kalau membaca teliti, saudara harus bingung. Loh, ini kok bertentangan ya? Paulus ngomong Taurat itu seolah-olah jelek. Pemazmur pasal 1 ngomong Taurat itu begitu indah, membuat orang bahagia. Saudara-saudara, hari ini saya ingin menjelaskan kepada kita semua, Alkitab tidak pernah bertentangan. Semua kesalahan pemikiran tentang Taurat karena muncul karena kesalahan pentafsiran dan pengertian antara relasi Taurat dengan Injil. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Galatia 2 ayat ke-16, Galatia 2 ayat ke-19, di situ Paulus banyak berbicara tentang hukum Taurat. Tetapi Paulus di sana bukan menolak hukum Taurat. Karena di dalam Roma 7 ayat ke-12, Paulus mengatakan hukum Taurat itu kudus. Saudara-saudara, Paulus di dalam kitab Roma dan kitab daripada Galatia, dia berbicara seolah-olah hukum Taurat itu negatif. Saya katakan garis bawahi seolah-olah. Sebab Paulus mengatakan Taurat tidak bisa membenarkan kita dan sebagainya. Tetapi kalau saudara mengerti konteksnya dengan baik, Paulus ini bukan menolak hukum Taurat. Paulus bukan menghina hukum Taurat. Paulus bukan merendahkan hukum Taurat. Yang Paulus kritik di situ adalah orang Yahudi yang salah mengerti tentang hukum Taurat. Saudara-saudara, Paulus sekali lagi mengatakan hukum Taurat itu kudus. Apa yang diberikan oleh Tuhan itu baik. Tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, termasuk hukum Taurat. Maka ketika Paulus di dalam kitab Roma dan kitab Galatia itu mengkritik hukum Taurat, sebenarnya yang dikritik bukan hukum Tauratnya, tetapi adalah orang Yahudi atau ajaran Yudaisme yang salah mentafsirkan hukum Taurat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah pengadilan, seorang pembunuh, entah dia membunuh pakai pistol atau dia membunuh pakai golok, itu menjadi barang bukti di pengadilan. Hakim tidak akan menyalakan pistolnya, saudara. Hakim tidak akan menyalakan pisaunya atau goloknya. Yang disalahkan adalah orang yang memakai pistol atau golok tersebut. Betul kan? Inilah yang terjadi di dalam kasus Paulus. Paulus itu bukan merendahkan hukum Taurat, tapi Paulus mengkritik orang Yahudi yang salah mentafsirkan hukum Taurat. Saudara, salahnya di mana? Karena orang Yahudi di dalam zaman Paulus hidup, mereka berpikir Taurat itu adalah jalan keselamatan. Taurat itu adalah alat untuk membenarkan diri di hadapan Allah. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada surat-surat itu tadi, Taurat tidak bisa membenarkan. Karena memang Taurat diberikan oleh Tuhan bukan untuk membenarkan orang berdosa. Saudara, inilah sebabnya saudara, Anabaptis dan kelompok-kelompok yang keliru memahami tentang hukum Taurat seolah-olah berpendapat Paulus menghina hukum Taurat, maka kita juga tidak perlu menghargai hukum Taurat di dalam hidup kita. Ini salah. Kesalahan kedua muncul di dalam Alkitab
adalah salah mengerti tentang ajaran Tuhan Yesus tentang hukum Taurat. Ini muncul di dalam khotbah di bukit. Saudara-saudara, orang kalau tidak belajar Alkitab baik-baik, pasti salah mengerti firman Tuhan. Karena di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus banyak berbicara tentang hukum Taurat. Kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu. Kalimat ini diulang teruskan, seolah-olah Tuhan Yesus sendiri mengkritik hukum Taurat, persis seperti Paulus. Padahal kalau kita mengerti seluruh ajaran Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus bukan mengkritik hukum Taurat. Tuhan Yesus memiliki kasus yang sama dengan Paulus. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, salah mengerti, salah mengaplikasikan hukum Taurat. Maka Tuhan Yesus di sana bukan mengkritik hukum Tauratnya, tetapi Tuhan Yesus mengkritik ahli-ahli Taurat yang salah mentafsirkan hukum Taurat. Kamu telah mengerti firman, tetapi aku berkata kepadamu. Nah, ini yang benar. Ini tafsiran yang lebih benar daripada yang kamu ajarkan. Saudara, itulah sebabnya di dalam Matius 5 ayat ke-17, Tuhan Yesus memberikan kesimpulan pengajarannya tentang hukum Taurat. Jangan kamu kira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapkan hukum Taurat. Berarti Tuhan Yesus tidak menganggap rendah hukum Taurat loh. Tuhan Yesus tidak memandang rendah hukum Taurat. Bahkan ketika dia datang sebagai manusia inkarnasi, dia tunduk kepada hukum Taurat. Dia harus disunat sebagai orang Yahudi di hari ke-8. Itu bukti Tuhan Yesus mau tunduk kepada hukum Taurat. Tetapi zaman dia hidup, zaman Paulus hidup, bangsa Yahudi, pentafsirannya tentang hukum Taurat sudah kacau balau. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengkritik orang Yahudi. Paulus mengkritik orang Yahudi pengajaran tentang hukum Taurat. Maka saudara, kalau begitu, bagaimana sih kita melihat hukum Taurat ini dengan tepat dan benar? Saudara-saudara, hukum Taurat harus dimengerti di dalam relasi yang erat dengan Injil. Taurat dan Injil ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa Taurat tidak mungkin ada Injil. Tanpa Injil, Taurat tidak pernah digenapi. Maka dua ini sesuatu yang penting yang Tuhan pernah berikan kepada bangsa Israel dan kepada kita. Jadi saudara-saudara, Injil dan Taurat itu memang ada perbedaannya. Taurat diberikan hanya untuk bangsa Israel. Injil diberikan untuk semua bangsa. Taurat itu isinya hanya bayang-bayang karena belum digenapi. Injil itu isinya sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Tetapi perbedaan-perbedaan ini jangan dipertentangkan, jangan dikonflikkan seperti ajaran Anabaptis. Nanti saudara pasti kacau imanmu. Maka saudara, Taurat Tuhan berikan kepada bangsa Israel di dalam perjanjian lama menjadi bagian dari tanda perjanjian Allah dengan umatnya. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah perjanjian, bukan? Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya, dimulai dari Adam, diulang kepada Abraham, Nuh, dan seterusnya. Nah saudara sekalian, ini semua pada waktu Allah membuat perjanjian dengan bangsa Israel atau dengan bapak-bapak leluhur, itu selalu ada tandanya. Sama seperti kalau saudara membuat perjanjian kerja, kontrak, dan sebagainya. Selalu ada perjanjian. Pihak ke satu kewajibannya apa, haknya apa. Pihak kedua kewajibannya apa, haknya apa. Kalau dilanggar, apa konsekuensinya. Itu semua dicatat di dalam surat perjanjian. Di dalam Alkitab juga sama. Ketika Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, di situ Tuhan memberikan tanda. Tandanya adalah sunat. Keturunanmu harus disunat. Itu menunjukkan tanda milikku, umatku. Orang yang tidak disunat harus dilenyapkan dari tengah-tengah umatku. Saudara, ketika Tuhan mengulang perjanjiannya dengan Musa, Tuhan memberikan tanda yang lain. Bukan lagi sunat, tetapi adalah hukum Taurat itu sendiri. Nah inilah saudara. Jadi Taurat mengapa penting? Karena Taurat itu ada tanda perjanjian antara Allah dengan umatnya.
antara Allah dengan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Maka Taurat tidak bisa dibuang dari kehidupan bangsa Israel. Dan kita harus mengerti dengan benar bagaimana kita memahami hukum Taurat di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa hukum Taurat, Tuhan tidak mungkin memberikan Injil. Tanpa Injil itu datang, Taurat tidak pernah digenapi di dalam dirinya sendiri. Maka ini memberikan kepada kita satu pertanyaan penting. Kenapa sih kok Tuhan harus memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel? Kenapa Tuhan gak langsung memberikan Injil kepada bangsa Israel? Kan enak, lebih Alkitabnya lebih tipis kan, gak usah ada perjanjian lama. Saudara-saudara, pertanyaan ini sama dengan pertanyaan seorang anak kepada orang tuanya. Papa, kenapa sih aku kok sekolah mesti SD? Aku mau langsung masuk universitas loh papa. Aku gak mau SD, SMP, SMA. Aku mau langsung universitas. Papanya jawab, percuma. Kamu papa sekolah di universitas, kamu tidak akan ngerti, kamu tidak akan lulus selama-lamanya. Kamu harus melewati jenjang SD, SMP, SMA, universitas, S1, S2, S3, terus makin lama makin tinggi. Itulah cara Tuhan mendidik bangsa Israel. Saudara-saudara, Tuhan tidak mungkin memberikan Injil langsung kepada bangsa Israel secara nyata tanpa hukum Taurat. Injil sudah ada di dalam perjanjian lama, tetapi Injil itu masih dibayang-bayangkan di dalam bentuk hukum Taurat. Saudara jangan lupa ya, orang yang terus mempertentangkan PL dan PB, dia tidak mengerti isi firman Tuhan. Karena di dalam perjanjian lama, Injil itu sudah ada. Ingat, hari pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah memberikan berita Injil kepada mereka. Keturunan ular ini akan meremukkan tumit keturunan wanita. Dan keturunan wanita ini, Hawa, akan meremukkan kepala daripada si ular. Itu berita Injil. Tapi itu masih dalam bentuk bayang-bayang, belum dikenapi. Maka saudara-saudara, pertanyaannya mengapakah Allah di dalam memberikan Injil itu harus didahului terlebih dahulu dengan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan poin ini, saudara. Semua yang Tuhan kerjakan, tidak ada yang kebetulan. Semua yang Tuhan berikan, tidak ada yang salah. Selalu tepat pada waktunya. Saudara-saudara, di dalam perspektif teologi reform, kita mengenal ada 3 fungsi utama hukum Taurat bagi manusia. Saudara, di dalam Galatia 3 ayat 24, Paulus menjabarkan satu ayat. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Kalimat ini menarik. Kan di dalam Galatia pasal 3 dan pasal 4, Paulus di situ memakai metafora sebagai seorang anak yang menerima warisan dari bapaknya. Tetapi anak ini masih kecil. Dia tidak bisa mengerti apa itu warisan. Dia tidak mengerti bagaimana mempergunakan. Dia tidak mengerti bagaimana mengelola, mengembangkan warisan bapaknya. Maka kata Paulus, anak ini harus diwakilkan sampai dia akil balik, sampai dia dewasa, baru warisan itu diberikan kepada dia seutuhnya. Nah saudara, di dalam metafora atau gambaran itulah Paulus mengatakan hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita. Sebelum bangsa Israel akil balik, sebelum bangsa Israel siap menerima Injil, dia dituntun terlebih dahulu oleh hukum Taurat. Dan ini yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Mengapa hukum Taurat Tuhan berikan kepada bangsa Israel? Ada 3 fungsi utama hukum Taurat diberikan Allah kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, yang pertama, hukum Taurat itu diberikan untuk menunjukkan kesucian Allah sekaligus keberdosaan manusia. Ini disebut sebagai theological function atau fungsi teologis yang paling utama di dalam hukum Taurat adalah ini. Saudara, hukum Taurat diberikan supaya bangsa Israel tahu Allah yang menuntun mereka keluar dari Mesir adalah Allah yang kudus, sekaligus menunjukkan akan keberdosaan
kebobrokan daripada bangsa Israel di dalam dosa. Saudara, di dalam Roma pasal 3 ayat ke-20, Paulus menuliskan prinsip-prinsip ini di dalam surat Roma. Kita ingat Paulus adalah orang Yahudi, dia orang Farisi, dia dari suku Benyamin, dia mempelajari Taurat begitu sampai ngelontok di luar kepala dan di dalam kepala. Tetapi setelah dia jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, baru dia sadar semua pengertiannya tentang hukum Taurat keliru total. Maka di dalam kitab Roma dia mengatakan pasal 3 ayat 20, hukum Taurat itu diberikan supaya manusia mengenal apa itu dosa. Di dalam Roma 7 ayat 7 dia mengatakan, aku tidak tahu apa arti mengingini kalau hukum Taurat tidak berkata jangan mengingini. Dan di dalam Roma 5 ayat 20 Paulus mengatakan hukum Taurat itu ditambahkan atau diberikan Allah supaya dosa menjadi nyata di dalam hidup manusia. Di dalam Roma 5 ayat 13 Paulus mengatakan dosa itu sudah ada sebelum hukum Taurat, tapi dosa tidak pernah diperhitungkan sebagai dosa kalau tidak ada hukum Taurat. Saudara-saudara perhatikan, inilah semua fungsi daripada hukum Taurat yang pertama yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Saya selalu memberikan analogi. Kalau saudara berkendara di jalan kota yang besar seperti Surabaya ini, tidak ada rambu-rambu lalu lintas. Kira-kira apa yang terjadi? Tabrakan terjadi di mana-mana. Orang bisa lewat jalan ini semua dan sebagainya, dan tidak ada yang merasa salah. Saya tidak salah kok. Kenapa? Tidak ada lampu merah, hijau, kuning. Ya terobos, tobrokan, kamu mati ya salahmu sendiri. Saya tidak salah kok lewat jalan ini, tidak ada tanda forbidden, tidak boleh lewat kok. Saya belok kiri, tidak apa-apa, tidak ada tanda larangan kok. Tidak ada rambu-rambu, semua boleh melakukan karena semua tidak merasa bersalah. Saudara, di dalam hidup manusia juga sama. Dosa itu sudah ada, kata Paulus. Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya dosa menjadi jelas, supaya dosa menjadi nyata di dalam hidup manusia. Saudara, inilah fungsi pertama dari hukum Taurat. Pada waktu manusia bangsa Israel diberikan hukum Taurat oleh Tuhan, di dalam hukum Taurat itu begitu banyak perintah yang Tuhan berikan. Jangan begini, mesti begitu, dan seterusnya. Itu semua dicatat di dalam 5 kitab Musa. Saudara, di dalam pandangan Martin Luther, dia memberikan satu slogan. Di dalam hukum Taurat itu ada 5 C. Command, perintah. Curse, kutukan. C ketiga, condemnation, penghukuman. Inilah isi daripada hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat ada begitu banyak perintah Tuhan yang tidak mungkin bisa ditaati oleh manusia, siapapun kecuali Yesus. Dan di dalam tidak bisa mentaati hukum Taurat itu, Tuhan sedang membawa manusia kepada satu keputusasaan. Karena di dalam hukum Taurat itu mendatangkan penghukuman dan kutukan Tuhan kepada manusia. Ini Paulus katakan di dalam Roma 4 ayat ke-15. Sebab hukum Taurat mendatangkan murka Allah. Saudara ngerti ya? Tuhan memberikan hukum Taurat itu ternyata bukan untuk gaya-gayaan. Bukan untuk main-mainan. Ini Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk menunjukkan keberdosaan manusia di hadapan Allah. Sekaligus kesucian Allah di hadapan bangsa Israel. Maka Bapak Reformator John Calvin di dalam bagian ini mengatakan hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel seperti sebuah cermin. Saudara, kalau bercermin, yang saudara lihat di depan cermin itu bukan wajah orang lain, tapi wajah kita sendiri. Oh, di sini ada jerawatnya. Oh, di sini ada kotorannya. Jadi dengan bercermin kita tahu bobroknya kita, kotornya kita. Itulah hukum Taurat, fungsi yang pertama yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Jadi saudara-saudara, sekarang kita mengerti, inilah sebabnya Paulus di dalam kitab Roma dan kitab Galatia, Paulus marah kepada orang Yahudi. Sebab orang Yahudi itu salah mengerti hukum Taurat. Hukum Taurat yang seharusnya menunjukkan keberdosaan bangsa Israel, oleh orang Yahudi sekarang dibuat menjadi kesombongan diri.
Oh, saya bisa taat hukum Taurat. Hukum Taurat, kalau saya bisa taat hukum Taurat itu akan membenarkan saya di hadapan Allah. Paulus ngomong, tidak. Hukum Taurat tidak pernah membenarkan. Justru hukum Taurat itu menunjukkan kita orang berdosa. Justru hukum Taurat itu membuat kita jadi orang yang terhukum di hadapan Allah. Menjadi orang yang terkutuk di hadapan Allah. Menjadi orang yang terbuang di hadapan Allah. Itulah fungsi daripada hukum Taurat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah satu aspek daripada theological function, fungsi teologis daripada hukum Taurat. Tetapi di balik sifat penghukuman daripada hukum Taurat itu, teologi Reform melihat hukum Taurat tidak sejelek-jelek itu. Di balik sifat hukum Taurat yang menghukum, yang membinasakan, di situ ada jejak anugerah Allah di dalamnya. Apa itu, Pak? Karena hukum Taurat itu mempersiapkan orang untuk mengenal Yesus Kristus. Saudara-saudara, jikalau hukum Taurat itu Tuhan berikan hanya untuk menunjukkan kebobrokan dosa manusia, tok, hukum Taurat tidak ada gunanya. Justru Martin Luther mengatakan, dan juga Bapak Reformator John Calvin, hukum Taurat itu bukan hanya menunjukkan keberdosaan manusia, tetapi hukum Taurat itu mempersiapkan hati orang berdosa untuk menerima anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara pergi ke dokter berobat karena sakit, dokter itu tidak akan langsung memberikan obat kepada saudara, kecuali sakitnya cuma batuk pilek. Tapi kalau sekarang batuk pilek, saudara pasti disuruh cek lab, bila perlu CT scan, di rongsen, swab, dan sebagainya. Saudara, kenapa dokter kalau mau memeriksa kita, kalau penyakitnya itu dia sendiri ragu-ragu, menyuruh kita CT scan, X-ray, dan sebagainya. Kalau saudara pergi ke dokter, tiba-tiba dokternya langsung buka resep memberikan obat kepada saudara. Saudara justru heran kan, loh dokter enggak tanya saya sakit apa, dokter tahu saya sakitnya apa. Saudara-saudara, dokter suruh kita cek lab, kita suruh di X-ray, CT scan, MRI dan sebagainya. Itu sebagai satu bukti kepada kita untuk menunjukkan saya sakitnya apa. Setelah X-ray itu keluar, baru dia katakan, ini loh penyakit Bapak di sini. Ini Bapak kebanyakan merokok ya, paru-parunya banyak fleknya, banyak bolong-bolongnya. Oh, baru saudara sadar. Oh ya, ternyata saya betul-betul sakit ya. Nah, saudara, itulah fungsi daripada hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan untuk sebagai X-ray, sebagai CT scan, untuk menunjukkan bobroknya keberdosaan manusia. Tetapi pada saat yang sama, CT scan itu mempersiapkan kita untuk menerima pengobatan dari dokter tersebut. X-ray tidak pernah menyembuhkan kita. Yang menyembuhkan kita adalah dokternya, obatnya. Tapi X-ray bukan tidak ada gunanya. Dia berguna mempersiapkan kita untuk menerima pengobatan. Saudara, itulah fungsi daripada hukum Taurat. Sekarang mengerti ya, hukum Taurat itu tidak pernah membenarkan orang berdosa. Tapi bukan sama sekali tidak ada anugerah Tuhan di dalam. Tetap ada anugerah. Karena hukum Taurat itulah yang akan mempersiapkan kita, menuntun kita kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, inilah sebabnya kenapa Tuhan harus memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, tidak langsung Injil. Sebab Tuhan ingin bangsa Israel tahu, kamu orang berdosa. Allah adalah Allah yang kudus, dan bangsa Israel, bangsa yang berdosa, membutuhkan juru selamat di dalam hidup mereka. Jadi saudara sekalian, ini adalah fungsi pertama daripada hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan sekarang memiliki fungsi yang kedua yang disebut dengan fungsi politis. Artinya apa? Karena hukum Taurat ini berfungsi untuk mengatur sebagai civil law, hukum bermasyarakat. Saudara, bangsa Israel ketika dibawa Tuhan keluar dari Mesir, Tuhan akan menjadikan mereka menjadi satu bangsa. Mereka harus hidup berbangsa dan bermasyarakat.
Maka bagaimana mengatur kehidupan bersosial dan bermasyarakat ini? Inilah fungsi kedua daripada hukum Taurat, political function. Kalau tadi hukum Taurat mengatur relasi manusia dengan Allah, maka dalam fungsi kedua, hukum Taurat ini mengatur sesama manusia. Saudara mungkin pernah membaca di dalam hukum Taurat, kitab Taurat Musa. Mengapa sih kok ada hukum yang mengatur yang menurut kita itu hukum yang aneh-aneh? Kalau ada seorang memiliki lembu, lalu lembu itu keluar, nyerodok orang lain, sampai menimbulkan luka, tapi orang itu tidak mati, maka lembu itu harus dibunuh. Dan orang yang memiliki lembu harus mengganti kerugian. Tapi kalau itu terjadi lagi, lembu itu yang lain keluar nyerodok lagi, maka bukan hanya lembunya yang harus mati, yang pemilik harus dihukum mati. Ini civil law, ini political function dari hukum Taurat. Mengapa hukum Taurat mengatakan kalau seorang anak menghina orang tuanya, dia harus dirajam batu dan dilenyapkan dari tengah-tengah umatku. Ini fungsi daripada hukum Taurat. Hukum Taurat mengatur bagaimana bangsa Israel harus hidup memperlakukan sesamanya. Kalau ada seseorang tidak sengaja sedang mengapak pohon, menebang pohon, lalu mata kapaknya lepas kena orang lain dan orang lain itu mati, semua diatur di dalam hukum Taurat. Dia tidak boleh dibunuh karena itu ketidaksengajaan, tapi dia harus dilarikan ke kota perlindungan, tinggal di sana dan diadili di sana. Semua Tuhan atur dengan mendetil di dalam political function daripada hukum Taurat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah fungsi kedua daripada hukum Taurat. Dan John Calvin, Bapak Reformator, mengatakan Taurat di dalam fungsi kedua ini seperti tali kekang. Saudara, kalau kita melihat orang mengemudikan kuda, di situ ada talinya. Kalau kudanya mulai miring ke kiri, tarik ke kanan supaya lurus. Kalau dia mulai melenceng ke kanan, tarik ke kiri supaya lurus. Hukum Taurat itu seperti tali kekang yang mengatur bagaimana bangsa Israel itu harus hidup. Sekaligus di dalam fungsi kedua dari hukum Taurat ini adalah mencegah orang berbuat dosa. Dari fungsi pertama tadi saya katakan, hukum Taurat itu menunjukkan keberdosaan manusia, maka dalam fungsi yang kedua, hukum Taurat itu mengerem manusia berbuat kejahatan. Saudara, di dalam hukum Taurat ada begitu banyak konsekuensi hukum. Maka ini untuk menjadi peringatan. Sebelum orang mau membunuh orang lain, pikir-pikir 2 kali, 3 kali. Karena konsekuensinya sangat besar sekali. Inilah fungsi kedua daripada hukum Taurat. Diberikan sebagai civil law, hukum masyarakat, supaya manusia tidak bertindak semaunya sendiri kepada orang lain. Nah saudara-saudara, di dalam pemikiran Martin Luther, hukum Taurat memiliki 2 fungsi ini. Theological function, menunjukkan keberdosaan manusia, sekaligus menuntun orang berdosa kepada Kristus. Fungsi kedua, sebagai hukum masyarakat yang mengatur masyarakat hidup. Tetapi di dalam pandangan teologi reform, hukum Taurat bukan hanya berhenti kepada 2 fungsi, tetapi ada fungsi yang ketiga yang kita sebagai pedagogic function atau fungsi sebagai pendidik. Saudara, di dalam hal inilah hukum Taurat itu menjadi milik orang percaya. Kalau di dalam 2 fungsi yang pertama tadi, itu Tuhan berikan kepada bangsa Israel dan sekarang sudah tidak berlaku bagi kita. Sebab Kristus sudah datang menggenapkan hukum Taurat. Taurat itu sudah tidak menjadi penghukuman bagi kita. Taurat itu tidak menjadi kutukan bagi kita. Taurat itu tidak lagi menuduh hati nurani kita. Tetapi fungsi yang ketiga, hukum Taurat itu sekarang menjadi penasehat bagi kita. Hukum Taurat itu menjadi pengingat bagi kita, supaya kita hidup mengerti kehendak Tuhan, supaya kita hidup lurus, hidup kudus di hadapan Tuhan sebagai umat Tuhan. Saudara-saudara, sekarang saya akan menunjukkan ya, mengapa tadi di dalam Galatia 2 ayat 16, Paulus berkata, Taurat tidak pernah membenarkan. Ini di dalam konteks hukum Taurat fungsi yang pertama.
Ketika Daud berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya hukum Taurat. Ini di dalam fungsi yang ketiga. Taurat itu menjadi teman bagi kita. Taurat itu jadi sahabat bagi kita, yang mengingatkan kita orang percaya sepanjang kita hidup di dalam dunia. Maka Daud berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat, di dalam arti fungsi yang ketiga ini. Jadi saudara-saudara, hari ini kita telah belajar bagaimana sih sikap orang percaya terhadap hukum Taurat. Kita bukan Anabaptis yang menolak semua hukum Taurat. Kita bukan teonomis yang menerima semua hukum Taurat. Kita adalah orang reform. Di dalam pandangan reform, ada bagian-bagian yang kita sudah tinggalkan dari hukum Taurat. Kita tidak lagi melakukan yang disebut dengan ceremonial law, hukum-hukum upacara. Kita tidak lagi potong kambing, potong domba. Kita tidak lagi melakukan apa yang disebut dengan hukum-hukum makanan. Makanan ini haram, makanan itu halal. Tidak, saudara mau makan apapun, sekarang itu semua halal. Di dalam hukum Taurat, binatang berkuku belah, babi itu haram. Di dalam Taurat, ikan yang tidak bersisik, lele itu haram. Di dalam Taurat, binatang yang hidup di dalam dua dunia, kepiting, kodok, itu haram, tidak boleh dimakan. Sekarang kalau saudara mau hidup dalam Taurat, saudara tidak makan pecel lele, saudara tidak makan sioke, karena itu haram semua. Tapi tidak kan, sekarang kita hidup di dalam perjanjian baru, itu bagian dari ceremonial law, hukum-hukum upacara yang sudah digenapkan melalui kematian dan karya Kristus. Sekarang itu kita tinggalkan dari hidup kita. Tapi yang namanya 10 hukum moral Allah, the 10 commandments, itu masuk di dalam fungsi yang ketiga ini. Tetap berlaku bagi orang percaya sepanjang zaman. Kita tidak boleh berkata, saya sudah dalam Kristus, saya orang Kristen, hidup dalam perjanjian baru. Boleh dong saya mencuri, kan hukum Taurat sudah tidak berlaku. Tidak, itu tetap mengikat kita, menjadi teman bagi kita, menjadi penasehat bagi kita seumur hidup kita. Inilah yang pemazmur katakan, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam adalah orang yang berbahagia. Saudara-saudara, bukankah kita sekarang mengerti di balik sifat penghukuman dari Taurat yang Tuhan berikan di dalam perjanjian lama, tetap di situ ada anugerah Tuhan bagi orang percaya, bagi gerejanya sepanjang zaman. Karena Taurat itulah yang menolong kita, membuat kita mengerti bagaimana kita harus hidup di hadapan Allah. Tadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Taurat itu tidak akan menjadi sempurna bila Kristus tidak datang ke dalam dunia. Taurat di dalam perjanjian lama itu hanya menjadi bayang-bayang semata bila Kristus tidak pernah menggenapinya. Nah, di dalam Ibrani 10 ayat pertama dikatakan, di dalam hukum Taurat cuma ada bayangannya saja. Saudara, kalau Kristus tidak datang menggenapkan mati di atas kayu salib, kita masih diikat oleh hukum Taurat. 2 hukum tadi itu. Kita masih harus potong binatang, kita diikat makanan haram dan halal, kita harus disunat, kita harus hidup di dalam rajam-rajam batu dan sebagainya. Tapi karena Kristus sudah datang dan menggenapkan hukum Taurat, ada bagian Taurat yang ditinggalkan, ada bagian Taurat yang tetap kita pelihara. Maka menutup daripada khotbah kita tentang Taurat, saya ingin menjelaskan hubungan Yesus Kristus dengan hukum Taurat. Saudara-saudara, di depan tadi saya mengatakan, Injil dan Taurat tidak bisa dipisahkan. Tanpa Taurat tidak mungkin ada Injil. Tanpa Injil, Taurat tidak mungkin digenapan dan tidak mungkin menjadi sempurna. Justru sekarang kita akan melihat bagaimana sih relasi Yesus Kristus dengan hukum Taurat. Relasi Injil dengan hukum Taurat. Saudara-saudara, ada beberapa pandangan tentang hubungan Yesus Kristus dengan hukum Taurat. Pandangan pertama, ini pandangan yang keliru, mengajarkan Yesus Kristus menyempurnakan hukum Taurat. Saudara-saudara, pandangan ini mengatakan Yesus Kristus itu menambahkan hukum Taurat.
Yesus Kristus itu mengkoreksi atau memperbaiki hukum Taurat melalui khotbah-khotbahnya. Ini kembali salah tafsir dari khotbah di bukit. Kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu. Loh, Tuhan Yesus kan mengkoreksi hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu belum sempurna, maka harus dibetulkan, dikoreksi, ditambahi. Saudara-saudara, ini adalah sekali lagi pandangan dari kelompok Anabaptis. Maka mereka menolak hukum Taurat. Tapi hari ini saya mengatakan kepada kita, pandangan ini, relasi ini adalah relasi yang salah. Sebab hukum Taurat itu sebenarnya sudah sempurna. Hukum Taurat itu sudah baik. Paulus mengatakan hukum Taurat itu kudus. Tuhan Yesus bukan menambahkan hukum Taurat. Tuhan Yesus bukan mengkoreksi hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus itu mengkoreksi pentafsiran yang salah tentang hukum Taurat. Harap saudara bisa membedakan dua kalimat ini. Inilah sebabnya saudara, pandangan tentang Yesus menyempurnakan hukum Taurat, ini adalah pandangan yang keliru. Kita tidak menerima ini. Ini bukan relasi yang benar antara Yesus dengan hukum Taurat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan Yesus Kristus pengganti hukum Taurat. Jadi kenapa sih Yesus diutus datang ke dalam dunia? Kenapa sih Injil diberikan padahal sudah ada hukum Taurat? Sebab hukum Taurat sudah gagal. Hukum Taurat sudah tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Maka Yesus diutus oleh Bapa untuk menggantikan hukum Taurat. Saudara, sepintas lalu pandangan ini benar, tapi harus saya katakan salah. Sebab Tuhan Yesus bukan menggantikan hukum Taurat, saudara. Kenapa muncul pandangan ini? Karena pandangan ini muncul satu pemikiran yang keliru. Hukum Taurat itu adalah jalan keselamatan. Saudara, hukum Taurat diberikan oleh Allah. Tidak pernah ditujukan dan berfungsi sebagai jalan keselamatan. Tadi saya sudah menjelaskan, hukum Taurat diberikan hanya sekedar menunjukkan dosa, bukan untuk menyelamatkan. Itulah sebabnya Paulus tadi marah. Kamu salah mengerti hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu tidak pernah membenarkan orang di hadapan Allah. Saudara-saudara, orang yang berpikir hukum Taurat itu adalah jalan keselamatan, pasti dia akan memiliki pandangan nomor 2. Oh, hukum Taurat itu diberikan, gagal, tidak berhasil. Maka Yesus dikirim menggantikan hukum Taurat. Salah. Saya harap kita sekarang membuang pemikiran kita yang nomor 1 dan nomor 2 ini. Jikalau ada di antara kita selama ini berpikiran seperti ini harus ditinggalkan. Lalu yang benar yang mana? Yang benar nomor 3. Yesus Kristus adalah penggenap hukum Taurat. Taurat itu sudah sempurna. Dan Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk menggantikan hukum Taurat, bukan untuk membuang hukum Taurat, tapi untuk menggenapkan supaya hukum Taurat itu menjadi utuh. Apa yang dituntut di dalam hukum Taurat, penghukuman Allah digenapkan di dalam karya Kristus. Saudara, inilah yang Tuhan Yesus katakan di dalam hidupnya. Aku datang bukan untuk membuang Taurat, bukan untuk menggantikan Taurat, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat. Melalui karya Kristus di atas kayu salib, sekarang kita sudah dimerdekakan dari Taurat. Di dalam aspek Taurat itu tidak lagi menjadi penghukum bagi kita. Kita dimerdekakan. Taurat itu tidak lagi jadi tuntutan seremonial, hukum-hukum upacara bagi kita. Tetapi di dalam aspek hukum moral Allah, Taurat itu tetap berlaku bagi kita. Saudara-saudara, kita bersyukur kita sekarang hidup di dalam perjanjian baru. Dan di dalam hidup perjanjian baru ini, sekarang apa yang menjadi bayang-bayang, apa yang masih gelap gulita di dalam perjanjian lama, sekarang menjadi terang benderang bagi kita. Oh, ini loh hukum Taurat. Di dalam Kristus saya sekarang sudah mengerti. Saya harap saudara,
khotbah yang singkat ini boleh memberikan kepada kita pengertian yang lebih mendalam tentang arti daripada hukum Taurat. Dan saya berharap setiap kali nanti saudara membaca Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, nemu kata Taurat, saudara sudah tidak bingung lagi ya. Saya harap saudara sudah jelas semuanya. Oh, Taurat artinya seperti ini, bukan seperti itu. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh jadi berkat bagi kita semua. Mari kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, kita bersyukur Kristus datang ke dalam dunia, menggenapkan tuntutan dari hukum Taurat. Sehingga engkau dan saya hari ini tidak perlu lagi dihukum karena kita gagal memenuhi hukum Taurat. Dibinasakan karena kita tidak bisa sempurna mentaati hukum Taurat. Tetapi kita sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Taurat itu menjadi sahabat bagi kita. Taurat itu menjadi penolong, penuntun di dalam hidup kita. Saya memberikan waktu bagi kita untuk merenungkan dan merefleksikan diri. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami telah mengenal anugerah Tuhan, baik di dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus maupun di dalam perjanjian lama melalui hukum Taurat. Tuhan, selama ini mungkin kami sering membaca firman-Mu, sering mendengar kata Taurat, tetapi kami seringkali juga tidak mengerti apa arti Taurat yang sesungguhnya. Biarlah melalui firman Tuhan yang sudah dibagikan pagi ini, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, menerangi dan membuat kami semakin mengerti bagaimana kami harus memahami kebenaran firman-Mu, khususnya di dalam perjanjian lama, bahwa anugerah Tuhan sudah hadir melalui hukum Taurat. Anugerah Tuhan digenapkan melalui Injil. Tuhan, kami bersyukur untuk Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami, menebus kami, sehingga kami sekarang tidak hidup di dalam penghukuman hukum Taurat, tapi kami boleh hidup di dalam anugerah. Ajari kami untuk menjalani hidup kami dengan hati yang bersyukur dan hati yang penuh ketaatan kepada hukum moral Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.